Halo sahabat percikan hati, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Hari ini Senin 26 Oktober tahun 2020. Ada 3 karakter, 3 tokoh yang ditampilkan oleh penginjil Lukas hari ini. Wanita yang sudah 18 tahun dirasuki roh, Yesus sendiri yang menyembuhkan wanita ini, dan ketiga, kepala rumah ibadat yang ketika melihat Yesus menyembuhkan wanita tadi, hatinya malah menjadi gundah gulana, menjadi risau, hatinya malah menjadi terganggu. Apa yang bisa kita pelajari dari 3 karakter ini? Mari kita lihat satu persatu. Wanita yang dirasuki roh. Karena ia dirasuki roh, kitab suci mencatat, tubuhnya menjadi sakit, ia menjadi bungkuk, dan tidak bisa berdiri tegap lagi. Saudara-saudariku, tanpa sadar ada begitu banyak hal sudah membuat tubuh rohani kita menjadi sama seperti wanita tadi, sakit, bungkuk, dan tidak mampu berdiri tegap lagi. Kita masih lebih suka menghakimi, kita masih lebih suka membalas daripada mengampuni, kita masih lebih suka dikasihi daripada mengasihi, menerima daripada memberi. Mata kita masih lebih mudah menemukan kekurangan-kekurangan orang meskipun itu sangat kecil daripada melihat kelebihan-kelebihan sesama. Mulut kita masih lebih mudah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan daripada kata-kata yang menyenangkan. Tanpa sadar, ini semua menjadi seperti roh yang merasuki kita, sehingga membuat iman dan tubuh rohani kita perlahan-lahan sakit, bungkuk, dan tidak mampu berdiri tegak lagi. Benarkah seperti itu? Silahkan tanya kepada diri kita masing-masing, dan mari kita jawab itu dalam hati kita masing-masing. Tokoh yang kedua, karakter yang kedua, Yesus sendiri. Ketika Yesus berjumpa dengan wanita ini, dia berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yesus langsung menyembuhkan dia. Bagaimana dengan kita? Ketika berjumpa dengan orang yang membutuhkan bantuan, apakah kita langsung membantu? Ataukah kita menunda-nunda? Harus kita akui, kadang di dalam pikiran dan hati kita masih banyak pertimbangan, salah satunya pertimbangan untung rugi. Kalau saya untung, akan saya bantu. Kalau saya rugi, tidak akan saya bantu. Sayangnya, kita yang menyebut diri pengikut Kristus harus mengakui belum sungguh-sungguh mengikuti Dia dalam segala hal. Benarkah seperti itu? Mari kita tanya di hati kita dan jawab di hati kita masing-masing. Terakhir, kepala rumah ibadat. Biasanya orang kalau melihat orang lain membantu sesama, pasti akan ikut bergembira. Tapi kepala rumah ibadat ini hatinya menjadi gusar, dia merasa terganggu. Karena baginya membantu orang lain di hari Sabat tidak dibenarkan. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika melihat orang lain berbuat baik kepada sesama kita ikut bergembira? Ataukah malah kita berprasangka buruk? Mungkin orang ini ada maunya, ini ada maksudnya, ia ingin dilihat hebat, ia ingin dilihat baik. Tanpa sadar, prasangka buruk muncul dan membuat kita menjudge orang lain, sehingga tanpa sadar juga kita tidak berbuat apa-apa untuk orang yang membutuhkan. Benarkah seperti itu? Sekali lagi, mari kita tanya kepada hati kita dan kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudariku, mari hari ini kita jadikan hidup kita menjadi seperti Yesus yang selalu siap sedia membantu sesama tanpa menunda-nunda. Semoga dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, Yesus dan hati kudusnya semakin dikenal dan dikasihi di seluruh